Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Nabi terakhir atau Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran bahwa setelah beliau tidak akan ada lagi nabi atau rasul yang diutus. Berikut adalah beberapa alasan yang menjelaskan kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi nabi terakhir. Yang pertama, kesempurnaan risalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Risalah yang disampaikan melalui Al-Quran dan Sunnah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik spiritual, moral, sosial, maupun hukum. Dengan kesempurnaan ini tidak diperlukan lagi nabi atau wahyu baru atau melengkapi atau memperbaharui ajaran agama. Yang kedua, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersifat universal dan abadi, ditunjukkan untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan tempat. Ini berbeda dengan ajaran-ajaran nabi sebelumnya yang seringkali terbatas pada suku, bangsa, atau periode tertentu. Yang ketiga, penutupan wahyu Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam diyakini sebagai wahyu terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memuat petunjuk yang lengkap dan jelas bagi kehidupan manusia, sehingga tidak diperlukan lagi wahyu tambahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu." Yang keempat, Khatamun Nabiyyin. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Nabi Muhammad SAW sebagai Khatamun Nabiyyin, yang berarti penutup para nabi. Ayat ini menegaskan bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul dan penutup nabi-nabi dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Yang kelima, pemeliharaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran hingga akhir zaman. Dengan pemeliharaan ini, ajaran Islam tetap terjaga dan dapat dipelajari oleh umat manusia sepanjang masa, sehingga tidak diperlukan lagi nabi untuk menyampaikan wahyu baru atau memperbaiki ajaran yang telah ada. Yang keenam, peran umat. Setelah Nabi Muhammad SAW, umat Islam diberi tanggung jawab untuk menyebarkan dan menegakkan ajaran Islam. Setiap individu muslim memiliki peran sebagai duta agama yang menyampaikan pesan-pesan Islam kepada orang lain melalui dakwah, pendidikan, dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Penutupan kenabian dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW menandai puncak dari rangkaian panjang pengutusan Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat manusia. Sebagai penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW membawa risalah yang sempurna dan universal yang tetap relevan dan berlaku hingga akhir zaman. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita diwajibkan agar senantiasa berdakwah di ruang lingkup keluarga, pekerjaan, maupun ruang lingkup yang luas seperti yang Nabi Muhammad SAW lakukan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.